wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Jati Puspitasari. Saat ini saya terdaftar sebagai dosen dari Prodi D4 Elektronika Instrumentasi atau Prodi ELIN, Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Video ini saya buat sebagai persyaratan untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2024 untuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran. Di video ini, saya akan menjelaskan satu mata kuliah yang saya ambil, yaitu Instrumentasi Radiologi dan Kedokteran Nuklir. Instrumentasi Radiologi dan Kedokteran Nuklir merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang aplikasi teknologi nuklir di bidang medik, yaitu peralatan atau instrumentasi pada ruang lingkup radiologi diagnostik, radiologi terapi, dan kedokteran nuklir. Mata kuliah ini dapat mendukung dari 3 profil lulusan yang sudah ditetapkan dari Prodi ELIN. Yang pertama, sebagai perekayasa instrumentasi dan kendali, pengembang teknologi nuklir, dan ahli keselamatan dan proteksi radiasi di bidang medik. Selain itu, mata kuliah ini juga dapat membekali mahasiswa apabila mengikuti sertifikasi petugas proteksi radiasi di bidang medik tingkat 1 yang diadakan oleh BAPETEK atau Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini terdiri dari 4 aspek. Yang pertama, aspek sikap, kedua, keterampilan umum, kemudian keterampilan khusus, dan pengetahuan. Pada CPA pengetahuan, diharapkan mahasiswa dapat menguasai konsep teoritis secara umum, prinsip, metode, dan teknik untuk perancangan dan analisis perancangan keselamatan dan keamanan radiasi, instrumentasi nuklir, dan otomasi industri. Instrumentasi nuklir di sini yang dimaksud tidak hanya untuk energi maupun juga non-energi, di mana di dalamnya berkaitan dengan instrumentasi nuklir di bidang industri maupun di bidang medik. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah yang dibebankan pada mata kuliah Instrumentasi Radiologi Kedokteran Nuklir ini adalah yang pertama, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan dari ketiga ruang lingkup, yaitu ruang lingkup radiologi diagnostik, radiologi terapi, dan kedokteran nuklir. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar peralatan-peralatan pada ruang lingkup radiologi diagnostik, radiologi terapi, dan kedokteran nuklir. Serta yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan blok diagram peralatan radiologi diagnostik, radiologi terapi, dan juga kedokteran nuklir. Mata kuliah Instrumentasi Radiologi dan Kedokteran Nuklir merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil mahasiswa di semester 4 berdasarkan kurikulum Prodi ELIN tahun 2021, di mana bobotnya sebesar 2 SKS. Di mata kuliah ini, metode pengajarannya kami menggunakan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery di sini yang dimaksud adalah penyampaian materi dengan metode ceramah di kelas, menggunakan papan tulis, menggunakan proyektor, laptop, dan juga aplikasi seperti Microsoft PowerPoint. Kemudian, untuk interaction, di sini berupa diskusi dan juga tanya jawab di sela-sela metode ceramah. Kemudian, untuk assessment berupa yang pertama ada tugas, kemudian kuis, UTS, dan juga UAS. Untuk tugas dapat diberikan di akhir pertemuan. Dapat menggunakan platform seperti Google Form maupun LMS yang ada di portal akademik kami. Kemudian kuis setidaknya dilakukan sebanyak 2 kali. Kemudian UTS dilakukan 1 kali di minggu ke-8 berupa ujian tulis. Kemudian UAS dilakukan sebanyak 1 kali di minggu ke-16 dengan metode ujian tulis. Untuk persentase penilaiannya adalah sebagai berikut. Untuk tugas 20%, kuis 20%, UTS 30%, dan UAS 30%. Materi yang diberikan kepada mahasiswa terdiri dari yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai penjelasan umum serta kontrak kuliah. Kemudian dilanjutkan mengenai prinsip dan ruang lingkup dari radiologi diagnostik, radiologi terapi, dan juga kedokteran nuklir. Materi-materi ini semua berkaitan dengan 3 ruang lingkup yang sudah saya sebutkan, yaitu radiologi diagnostik, radiologi terapi, dan juga kedokteran nuklir. Ini merupakan referensi yang bisa digunakan mahasiswa dalam pembelajaran pada mata kuliah ini, terdiri dari referensi utama dan juga referensi pendukung. Berikut merupakan video pengajaran kita. Oke, bisa kita mulai ya? Oke, sebelum kita mulai, salah satu silakan pimpin doa terlebih dahulu. Silakan Mas Lutfi. Baik teman-teman dan
sebelum kita mulai lakukan pada siang hari ini, mari kita sama-sama berdoa untuk agama dan kita masing-masing berdoa. Oke, terima kasih Mas Lutfi. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang Bu. Masih semangat? Masih. Sudah makan siang? Belum. Ya udah, habis ini kita makan siang. Oke, kita sekarang kembali lagi di mata kuliah instrumentasi radiologi dan kedokteran nuklir ya. Minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai produksi radioisotop ataupun radiofarmaka dengan beberapa modalitas, ada akselerator, ada reaktor dan seterusnya. Nah, setelah kita dapat si radioisotop ya, ini kan mau kita pakai di fasilitas kedokteran nuklir. Kira-kira si radioisotopnya nanti ini dipakai untuk apa ya teman-teman? Sumber radioaktif Untuk terapi, terus untuk diagnostik. Si radioisotopnya ini diapain? Kok bisa nanti buat mendiagnostik sama untuk menerapi? Dimasukkan ke dalam tubuh. Oke. Itu perbedaannya di kedokteran nuklir juga dengan diagnostik maupun yang radioterapi. Saya mengingatkan kembali di kedokteran nuklir ya, berdasarkan peraturan Kepala Bapeten nomor 17 tahun 2012 tentang keselamatan radiasi dalam kedokteran nuklir. Definisi kedokteran nuklir itu adalah kegiatan pelayanan kedokteran spesialistik menggunakan sumber radioaktif terbuka berupa radionuklida dan atau radiofarmaka untuk kegiatan diagnostik, terapi, dan penelitian medik klinik. Jadi, di sini kata kuncinya adalah si sumber radioaktif terbuka. Itulah yang membedakan antara si kedokteran nuklir dengan radiologi diagnostik dan radiologi terapi. Kalau di radiologi diagnostik dan radiologi terapi, itu menggunakan apa saja? Zat radioaktif terbungkus, juga ada pembangkit. Ya, terima kasih. Sudah ingat berarti teman-teman. Kemudian tujuannya di sini untuk apa? Tujuannya untuk ini ada diagnostik, terapi, dan penelitian medik klinik. Untuk tujuan ke pasien, ya, ada dua berarti kan, untuk diagnostik dan untuk terapi. Tapi di diagnostik sendiri ada dua metode, yaitu metode in vivo dan metode in vitro. Siapa yang bisa menjelaskan saya perbedaannya? Sebenarnya sih sudah ada ya, tapi silakan pakai kalimat kalian sendiri memahaminya bagaimana. Silakan. Gracia. Oke, Mbak Gracia. Kalau in vivo itu zat radioaktifnya itu yang dimasuki dalam tubuh. Kalau yang in vitro itu spesimennya dikeluarkan. Spesimen apa, Mbak? Oke, si pasien ya. Dikeluarin, kemudian masukin suntikan di kasir dari. Oke. Iya ya, tapi jawaban Mbak Gracia sudah betul ya. Jadi intinya adalah kalau yang in vivo itu zat radioaktifnya dimasukkan ke dalam tubuh, tapi kalau yang in vitro itu di luar, si zat radioaktifnya tetap di luar, yang dimasukkan yang dikeluarkan adalah spesimen biologis dari pasien. Itu perbedaan antara in vivo dan in vitro. Kalau yang terapi, namanya aja pengen menyembuhkan, nggak mungkin spesimennya ditaruh di luar atau zat radioaktifnya di luar. Gimana caranya sembuh gitu ya. Jadi pasti itu dia akan masuk ke dalam tubuh pasien. Oke, karena sudah pinter saya lanjut. Nah, di materi kali ini, perangkat kedokteran nuklir untuk Citra, saya akan fokus pada metode yang ini, diagnostik in vivo ya. Jadi nanti harapannya teman-teman bisa menyebutkan perangkat-perangkat apa saja yang ada di kedokteran nuklir diagnostik in vivo, ya. Kemudian nanti kalian bisa menyebutkan blok rangkaian yang ada di dalamnya itu apa saja, beserta prinsip-prinsipnya. Oke, jadi kedokteran nuklir diagnostik in vivo, ya, itu menilai organ tubuh dalam keadaan hidup secara faali, patofisiologi, metabolik maupun seluler, dan monoklonal antibody. Jadi intinya di sini kita ingin mengetahui fungsi dari organnya. Kalau misalkan ada yang tidak berfungsi dalam tanda kutip berarti ada masalah, berarti ada penyakit. Ya. Kita bicarakan ada namanya, pernah dengar mungkin istilah anatomi dan fisiologi. Kalau anatomi itu yang dilihat itu secara struktur tubuhnya, tapi kalau fisiologi itu fungsinya. Nah, kalau di kedokteran nuklir karena si radioisotopnya itu berupa perunut, nah dia nanti akan
lebih ke arah fungsi, mengetahui fungsi dari organ ataupun jaringan tubuh. Seperti itu. Oke, berarti secara prinsip ya prosesnya kalau di kedokteran nuklir diagnostik yang pertama adalah radioisotop atau radiofarmakanya dimasukkan ke dalam tubuh pasien. Melalui apa saja? Ayo sebutin. Injeksi bisa, terus ingesti diapain? Ya, diminum, ditelan ya. Inhalasi dihirup. Oke, fungsinya dia akan sebagai perunut. Jadi nanti setelah zat radioaktifnya itu masuk ke dalam tubuh, terus siapa nanti yang memancarkan radiasi gamanya siapa? Pasiennya ya, pasiennya sekarang jadi sumber. Nah, sinar gamanya ini nanti yang akan ditangkap oleh detektor. Kemudian nanti data-datanya akan diolah oleh komputer, kemudian nanti akan disajikan dalam bentuk citra maupun non-citra. Oke, kalau di diagnostik in vivo, tadi yang seperti saya sampaikan, imaging dan non-imaging. Sorry. Kalau di imaging, itu peralatannya ada, secara prinsip ada kamera gamma, di mana kamera gamma ini nanti keluarannya adalah 2 dimensi, kemudian bisa juga kamera gamma ini digabungkan dengan CT scan. Kemudian ada SPECT dan juga SPECT. Selain itu ada juga PET ya, positron emission tomography, yang dia juga bisa digabungkan dengan teknologi yang lain yaitu CT scan maupun MRI. CT scan itu berarti masuk ke ruang lingkup apa teman-teman? Peralatan CT scan. Radiodiagnostik, radioterapi, oke, radiodiagnostik ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau PET tadi itu punyanya si kedokteran nuklir, CT scan itu punyanya radiodiagnostik. Berarti dia ini tujuannya, kalau misalkan digabung seperti ini, tujuannya itu menggabungkan. Kalau CT scan itu kan dia akan melihat struktur tubuh, secara struktur. Tapi nggak bisa kelihatan fungsinya. Secara fungsi tidak kelihatan karena dia tidak ada zat radioaktif yang masuk yang bisa merunut sebagai perunut tadi yang tracing. Apakah di sini misalkan ada sumbatan atau bagaimana? Nah, kalau digabungkan dengan si PET, ini akan menggabungkan antara struktur dan fisiologinya. Jadi bisa mengetahui apakah ada kerusakan di struktur maupun di fungsi tubuh pasien. Jadi penggabungan, combine. Kalau non imaging ada renograf dan thyroid uptake. Renograf itu dipakai untuk pemeriksaan apa? Masih ingat? Ginjal. Oke. Kalau thyroid uptake? Kelenjar tiroid, ya udah jelas ya. Oke. Sorry. Oke, karena tadi saya mau bicara ini karena judulnya tentang pencitraan ya, pencitraan yang ada di kedokteran nuklir. Jadi di sini saya akan menjelaskan lebih banyak di sistem kamera gamma. Di mana kamera gamma di sini ada yang dia bisa menghasilkan 2 dimensi, ada yang 3 dimensi. Oke, ini gambar kamera gamma, teman-teman. Yang di sebelah kiri ini adalah kamera gamma stasioner. Jadi dia dipasang tetap. Tapi ya jelas beda peruntukan, beda prinsip dan sebagainya. Tapi besarnya kurang lebih seperti CT scan. Kalau yang kanan, ini yang portable. Ini yang kita punya di lab. Ya. Ini Solo Mobile. Dibuat di Denmark. Oke, jadi ya secara prinsip sama, hanya saja perbedaannya ya kalau ini dipasang tetap, yang ini portable bisa dipindah-pindah. Walaupun dipindah ini sangat berat, saya udah pernah mindahin ini, dan ini memang berat banget sampai dibantu beberapa CS itu pun juga berat sekali. Oke, anyway, jadi di sini jumlah kameranya, jumlah detektor, jumlah PMT-nya pun juga beda ya. Karena ini lebih banyak, jelas lebih banyak karena daerah yang diamati itu bisa lebih besar. Kalau yang di stasioner, sedangkan ini hanya kecil. Dan kalau kalian lihat di sini, ini ada ini kepala detektor ya. Ini kepala detektor, kemudian ini adalah gantry-nya, ini laptop, nanti yang untuk menampilkan hasil citranya. Nah, ini ada bulatan warna abu-abu. Nah, di sini ini adalah bidang yang diamati. Nah, hasil citranya, citra dari kamera gamma itu seperti ini, teman-teman. Ini untuk bone scan. Ini kepala, ini dada, ini pelvic panggul, ya. Yang ini lutut.
Nah, ini dideteksi setelah pasien disuntikkan diinjeksi Technetium 99M. Technetium 99M itu organ kritisnya apa? Masih ingat? Sebenarnya dia seluruh tubuh ya. Nah, di sini dia ngumpulnya di tulang. Ya, dia kumpulnya di tulang. Nah, kita nggak bisa tuh begitu diinjeksi terus langsung di-scan, nggak bisa. Karena tubuh kita secara metabolisme butuh proses untuk mengantarkan zat-zat yang ada di dalam darah kan gitu. Nah, itu ditunggu ya. Jadi setelah pasien itu diinjeksi Technetium 99M, beliaunya nanti akan masuk ke ruang tunggu. Ruang tunggunya itu juga khusus, nggak boleh ada pasien lain, tidak boleh ada keluarga. Jadi memang khusus desainnya. Nanti kita bisa menjelaskan itu lebih lanjut di perundang-undangan ketenaga nukliran semester 6 ya, 2 semester lagi. Oke. Kemudian tadi setelah tadi pasien itu masuk ke ruang tunggu, nah itu nunggunya sekitar 2-4 jam agar benar-benar si technetiumnya ini menyebar ke seluruh tubuh. Nanti kalau sudah baru di scan, hasilnya adalah seperti ini. Nah, yang bawah ini mencit, tahu mencit ya? Tikus-tikus yang buat di lab itu loh. Nah, ya, ini salah satu bagian dari paper saya ya. Jadi saya kolaborasi sama peneliti di pusat riset sekarang namanya PRTKMMN, Pusat Riset Teknologi. Saya lupa. Intinya yang ada di Pasar Jumat. Nah, yang ambil datanya beliau yang ada di sana. Saya mencoba mengotak-atik si image-nya, si citranya, biar noise-nya tidak terlalu banyak. Nah, saya ngambil salah satu gambar gitu ya. Nah, ini satu tikus yang sama ya. Ini satu tikus yang sama, tapi diambil dari beberapa sisi, dari 2 sisi yang berbeda dan jam yang berbeda. Yang di sini tidak terlalu jelas ya, karena masih 0 jam, barusan disuntik, barusan diinjeksi. Kira-kira, ini diinjeksi dengan lutetium 177. Nah, lutetium 177 itu sebenarnya bukan untuk diagnostik ya, tapi dia untuk terapi. Nah, di sini ceritanya lutetium mau digunakan untuk ke pasien, tapi kan nggak boleh langsung. Nah, jadi dicoba di sini dulu dan dilihat pergerakannya itu seperti apa sih lutetiumnya. Kalau di yang gambar 0 jam, ini kira-kira lutetiumnya banyaknya di mana ini? Yang ini kan, yang hitam ini kan? Iya, betul. Ini nih posisinya di ekor. Jadi kan tikus, kalau kita misalnya kan disuntikan di sini, di lengan, atau di pantat kan kadang. Nah, kalau tikus itu biasanya di bagian ujung dari ekornya. Nah, ini ekornya ini ekornya. Nah, terus ditunggu karena kita pengen si lutetiumnya itu nyebar. Ditunggu 21 jam, oh gambarnya seperti ini. Ditunggu 69 jam, oh seperti ini. Nah, ini semakin jelas yang di 69 jam. Oke, ini gambar citranya itu seperti ini kalau si kamera gamma. Oke, nanti kalau misalkan ada pertanyaan silakan langsung angkat tangan ya. Oke, jadi di sistem kamera gamma secara prinsip dasarnya itu ada beberapa komponen. Yang pertama ada kolimator ya, kemudian ada si detektor radiasi, kemudian ada sistem komputer dan juga gantry. Kalau yang gambar ini, kolimatornya ini lempeng yang di paling depan ini, yang di head detektornya. Yang paling depan ini adalah kolimator. Ini bisa dilepas-lepas ya, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian detektor radiasi ini, satu kesatuan di kepalanya ini detektor radiasinya. Sistem komputernya di sini, kemudian sistem gantry itu adalah elektrikalnya, semua ada di sini. Ya. Oke. Detektornya pakai detektor apa ya, teman-teman? Apa, Mbak? Gamma. Iya, detektor gamma. Apa? Sintilasi, betul. Oke, jadi secara prinsip itu dia seperti ini. Ketika ada radiasi masuk ya, mengenai yang warna kuning ini adalah si detektornya, detektor sintilasi terkena dengan bahan sintilator. Apa yang terjadi kalau dia kena bahan radiasi mengenai sintilator? Ya, dia akan memancarkan cahaya. Oke, terus setelah itu dari cahaya
diubah ya, dari percikan cahaya diubah menjadi elektron oleh siapa? Fotokatoda. Setelah lewat fotokatoda, otomatis dia berubah jadi elektron. Elektron setelah itu kemana? Ya, dilipat gandakan gitu kan oleh dinoda-dinoda yang ada di PMT. Namanya aja PMT, Photo Multiplier Tube. Nah, ini dilipat gandakan di sini. Nah, sampai nanti dia jadi suatu sinyal gitu ya. Itu masih satu sinyal, teman-teman. Ya, satu aja. Nanti jadi ada banyak sekali yang kemudian itu dikombine jadi satu di program komputer sampai nanti jadi gambar, jadi citra. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Oke, Mbak Atin. Yang tadi kan ada gambar kamera gambar. Yang mana, Mbak? Yang awal banget itu. Nih. Ini kan gambar kamera gambar. Itu kan pernah presentasi di mata lain tuh kan tentang PRT sama spek. Terus tadi kan bilang kamera gambar tuh mirip sama CT scan. Apakah kamera gambar itu juga bentuknya mirip sama PET sama spek juga? Iya, mirip memang. Dia kayak besar gitu sih, Mbak, terus ada lubangnya. Karena memang citra yang dihasilkan kalau si spek sama PET T-nya itu sama-sama tomografi. Tomografi itu citra tampang melintang. Jadi kalau misalkan si X-ray, kalau kalian ke lab untuk cek toraks menggunakan X-ray, itu kan di sini detektor, di belakang kalian itu detektor, ini ada X-ray-nya ataupun kebalik gitu ya. Nah, nanti kalau dipancarkan, nanti ditangkap sama detektor. Nah, tapi kalau yang tomografi itu seperti di slice. Kalau misalkan kalian mau ngecek dada, ini seperti dadanya di slice. Jadi detektor dan juga si X-ray-nya itu tuh muter badan kalian. Jadi dia gantian, detektor geraknya tuh gantian. Sehingga nanti akan membentuk citra tampang melintang. Jadi spek PET itu bentuknya mirip. Yang di slide-nya ini mulai ketika si sumbernya itu dimasukin ke dalam tubuh ada efek samping atau ada reaksi ke tubuhnya gitu ada. Ya, ada Mbak. Jadi makanya kalau di rumah sakit itu tentu ini akan dihandle oleh dokter spesialis kedokteran nuklir, kemudian dibantu dengan fisikawan medik. Nanti beliau yang akan menghitung berapa dosis yang dibutuhkan oleh si pasien. Tidak hanya dosis. Dosis ini maksud saya adalah aktivitas dari zat radioaktifnya, kemudian volumenya berapa. Karena kalau misalkan nanti dia terlalu banyak, tentu efeknya tidak baik ke tubuh. Karena kita kan pengennya adalah, ingat prinsip justifikasi. Manfaat harus lebih besar dari resiko. Kalau terlalu banyak nanti bisa jadi merusak sel-sel yang sehat malahan, gitu Mbak. Jadi memang ada, ya contohnya misalkan seperti eritema itu ada kemerahan di kulit, kemudian nanti bisa jadi mual, bisa pusing, macam-macam. Kalau kan tadi itu katanya terbilang khusus gitu ya, dari orang lain, pasien lain gitu. Berarti kayak radiasinya bisa memancar keluar tubuh juga. Iya betul. Berarti kayak nggak boleh pegang benda-benda di sekitar. Ya kalau benda nggak masalah, yang penting nggak ketemu orang. Misalnya kita pegang benda itu apa enggak kayak misalnya kalian benda kan bukan model bakteri gitu. Oh ya bukan. Tapi yang dikhawatirkan kalau dia berkeringat, keringatnya itu mengandung zat radioaktif. Jadi keringat, urin, apalagi ludah ya itu mengandung zat radioaktif. Jadi untuk kamar mandinya sendiri pun itu didesain yang mudah didekontaminasi. Kayak gitu. Jadi jadi nanti untuk aliran aliran airnya, pembuangannya itu tersendiri ke limbah radioaktif. Berarti dokter yang nyuntiknya itu pakai pelindung. Betul. Dia pakai APD intinya. APD kita kalau yang kemarin praktikum di proteksi radiasi yang interna. Dan ruangannya juga nggak boleh panas banget. Betul. Karena dia ininya kan ada potensi kontaminasi di sini. Kalau misalkan nih kalau peringatan meskipun ada AC gitu, itu kayak gimana kalau misalkan kita pegang gini kan jadi kena kontaminasi juga. Iya, jadi nanti setelah itu pulang akan didekontaminasi semua Pak.
Sistem laundry-nya pun juga beda. Oke, kita lanjut sampai mana tadi? Sampai sini ya. Nah, oke, jadi di kamera gamma atau Anger kamera itu ada kolimator, ada sintilasi, ada fotodetektor array, amplifier, dan full shaping. Kolimator itu fungsinya untuk apa? Jadi kolimator itu merupakan sekumpulan lubang ya, yang dibuat dari PB biasanya, yang atom nomor atomnya tinggi. Fungsinya buat apa? Fungsinya adalah untuk memastikan bahwa si radiasi itu nanti akan jatuh tepat di detektor. Kita tahu sifatnya radiasi itu gimana? Menyebar ke segala arah kan? Nah, kalau ke segala arah, artinya kalau misalkan dia itu tidak ada si kolimator, otomatis ada sebagian tertentu dia yang mendapatkan radiasinya banyak. Jadi artinya apa? Citranya tidak homogen. Untuk radiasi yang sama, misalkan radiasinya sama ya, misalkan kotak ini radiasinya sama, dia akan menangkapnya tidak tidak homogen. Jadi makanya harus ada si kolimator biar nanti tepat jatuh ke detektor. Seperti ini kolimatornya. Jadi nanti hanya radiasi yang ini saja yang akan masuk ke detektor. Jadi semakin kecil diameter lubang dari kolimator, itu meningkatkan resolusi. Semakin bagus resolusinya. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Cukup? Oke. Kalau sudah cukup, insya Allah, sebentar. Saya mau ngecek dulu pemahaman kalian. Tadi, kamera gamma, ayo. Di kamera gamma ada 4 ya, blok rangkaian utamanya ya. Ingat, yang pertama apa? Tadi radiasi datang, kena apa dulu? Kolimator. Kolimator fungsinya buat apa? Oke. Mengarahkan radiasi agar tepat jatuh ke detektor. Setelah masuk kolimator, terus radiasinya kemana? Ke detektor. Detektornya ke detektor apa? Sintilasi. Setelah masuk ke detektor, ke PMT. Fungsi PMT untuk apa? Melipat gandakan elektron. Setelah masuk ke PMT kemana? Amplifier dan full shaping. Oke. Berarti sudah paham semua. Oke. Baik, kalau masih ada pertanyaan lagi sebelum kita cukupkan? Oke. Kalau sudah cukup, kita bisa akhiri ya, teman-teman. Untuk minggu depan kita akan belajar mengenai terapi radionuklida. Kalau tadi kedokteran nuklir untuk fungsinya adalah untuk diagnostik, nah minggu depan kita kedokteran nuklir untuk terapi. Baik, sebelum kita akhiri, silakan salah satu pimpin doa agar yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya dan nempel terus ke kita. Siapa? Silakan. Oke, silakan Mas Lutfi pimpin doa. Baik teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan kuliah pada siang hari ini, mari kita bersama-sama berdoa untuk agama dan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dimulai. Amin. Oke. Terima kasih teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Hati-hati pulang ke kos atau ke rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke.